Perkenalkan, nama saya Tresaria Mone, NIM 2021210114. Di sini saya jelaskan bab 7, di mana topiknya peran pemerintah daerah. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pengetahuan, keadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Selanjutnya, layanan publik. Untuk memahami dengan baik makna layanan publik, maka seyogianya dibahas esensi dari apa yang dimaksud dengan public good. Konsep tersebut akan dimengerti dengan baik dan dengan menggambarkannya dalam bentuk yang paling ekstrem dan dengan membedakan sebanyak mungkin dari barang sebaliknya, yakni non-public good atau private good. Meskipun pada akhirnya tidaklah penting untuk membesar-besarkan perbedaan antara kedua jenis barang tersebut, tetapi untuk sementara perlu diungkapkan perbedaannya guna memberikan pemahaman yang lebih baik antara keduanya. Istilah good dalam hal ini tidak hanya menyangkut barang atau benda yang bersifat tangible, tetapi juga meliputi jasa atau layanan yang bersifat intangible. Public good umumnya didefinisikan berkaitan dengan derajat yang menunjukkan dua karakteristik penting berikut ini, yakni yang pertama konsumsi bersama, yang menunjukkan tiadanya rivalitas, dan yang kedua konsumsi bersama mengacu pada gagasan bahwa terdapat beberapa barang yang kemanfaatannya dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada saat bersamaan. Karakteristik kedua yang membedakan public good dan private good didasarkan pada karakteristik ini disebut ada bila seorang dapat menikmati manfaat dari suatu barang dengan membayar ataupun tidak kemanfaatannya tersebut. Selanjutnya, barang dan jasa di dunia nyata tentu menggambarkan derajat kebersamaan dan eksklusi yang terbentang antara titik 0 dan sampai 1. Semakin tinggi derajat kebersamaan dan semakin rendah derajat eksklusinya, maka semakin dekat barang tersebut sebagai public good. Sebaliknya, semakin rendah derajat kebersamaannya dan semakin tinggi derajat eksklusinya, maka semakin dekat barang tersebut sebagai private good. Istilah barang publik murni cukup sering ditemukan dalam literatur keuangan negara dan dianggap sebagai istilah ilmiah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu barang. Hipotesis yang memberikan ketiadaan persaingan sempurna dalam konsumsi dan derajat 0
dalam eksklusi. Selanjutnya, model peran pemerintah daerah. Pilihan dominasi penggunaan instrumen kebijakan di antara beragam instrumen di atas ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Identifikasi atas beragam faktor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagas oleh Leach, Stewart, dan Fals pada tahun 1994. Pilihan kerangka ini dapat membantu menyusun model penyelenggaraan pemerintah daerah baik yang bersifat ex ante maupun ex post. Dalam kerangka tersebut, faktor berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan didefinisi dalam 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Dimensi yang pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Pendekatan sumber-sumber tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun bahan-bahan sektor publik. Dominasi pasar dalam penyediaan layanan publik dapat dilihat dari penggunaan instrumen kebijakan yang lebih dominan pada badan-badan swasta dan penggunaan mekanisme pasar yang ditandai dengan adanya kompetensi dalam pelayanan publik. Dominasi sektor publik dapat dilihat dari penggunaan secara ekstensif instrumen kebijakan yang berupa penyediaan layanan langsung oleh badan-badan pemerintahan daerah dan regulasi lokal, serta adanya monopoli atau semi-monopoli penyediaan layanan publik oleh badan-badan publik. Dimensi kedua yakni dimensi pemerintahan membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dan yang kuat. Peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni rentang tanggung jawab, fungsi atau kemenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat kreatif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban. Selanjutnya, dimensi ketiga yaitu dimensi politik berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Dalam hal ini ada 2 titik yang berbeda. Pada satu titik ada penekanan pada demokrasi perwakilan, yakni suatu sistem yang mencerminkan preferensi masyarakat, dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sekali terpilih, partai yang berhasil atau partai yang berkoalisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap dirinya memperoleh mandat untuk menerapkan kebijakan yang dijanjikan dalam pemilihan umum. Pada titik ini ada penekanan pada demokrasi partisipatif yang mencerminkan partisipasi masyarakat setempat. Demokrasi partisipatif ini biasanya dijalankan dalam forum-forum yang dipandang sebagai komposisi esensial dalam pengambilan keputusan di daerah. Proses pengambilan keputusan ini berada dalam koridor kebijakan dan legitimasi melalui keberhasilan dalam pemilihan. Sekian pemaparan materi bab 7 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.